Sebelum berangkat ke tanah suci, jamaah haji dianggap mabrur bila memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, ikhlas hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas ini kita sudah sepakat semua Allah sekalian bahwa tidak ada amal yang sampai kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 40, syaitan sudah berikrar bahwa semua hamba-hamba Allah akan dikalahkan. Semuanya akan dikalahkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang syaitan tidak sanggup mengalahkannya adalah hamba-hamba Allah yang hanya ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lidah. Banyak orang mengatakan dengan lisannya jodoh ikhlas. Mudah-mudahan hatinya juga tulus kepada Allah.
dalam setiap beberapa jadi satu rumah mengatakan sekalian dalam setiap ketulusan dan keikhlasan pasti di sana ada keajaiban Tuhan. Maka siapapun yang ikhlas dia akan sampai ke martabat yang tinggi. Makin kurang ikhlasnya, makin kurang juga derajatnya di sisi Allah yang Maha Suci. Maka orang yang ada ikhlas berubah melakukan lagi. Contoh begini ya Allah sekalian, saya bersedekah 100.000 tidak ikhlas. Alhamdulillah. Ini Pak Ketua di KMA kita, Pak Ketua di Usaha bersedekah 100.000 tidak ikhlas. Nama-nama impact betul deh. Belum nanti betul. Apa ini tidak impact betul. Saya tidak ikhlas. Beliau ikhlas. Apa yang terjadi? Harta saya ditolak. Sedekahnya ditolak. Dengan Allah tidak dekat, dengan manusia tidak dekat, dengan syurga tidak dekat. Apalagi dengan Allah dekat, dengan manusia dekat, hartanya berkah dan diterima. Padahal dapat apa? Impact betul. Pertanyaannya lalu apa tidak ikhlas? Sama-sama ada impact betul. Juga dapat ikhlas betul. Enggak ikhlas pun tetap ada sebab satu. Itu harapannya. Tidak ikhlas pun tetap habis masanya 42 hari. Tetap habis biaya hajinya sekitar 50 juta lah. Tetap meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, suami dan istri. Orang yang tidak ikhlas adalah orang yang paling rugi dan orang ikhlas adalah orang yang paling rugi. Itu tanda yang pertama sebelum berangkat, ikhlas cinta Allah. Sehingga banyak orang yang sampai di Baitullah, kita harapkan ruhnya juga sampai di rumah Allah. Tidak hanya jasadnya. Yang kedua, syarat ataupun tanda haji mabrur sebelum berangkat ke tanah suci adalah harta yang dipakai untuk berangkat haji adalah harta yang halal. Yang haji menjemput berbagai perjalanan haji. Ada pertanyaan Ustaz, ada bercampur saya dengan yang tidak halal saya kita jelas. Nah, itu jangan sekarang dibahas, itu privat saja. Kalau mana kita jalan. Kalau kali dia wajib jampur belum jemput kriteria dia. Dibaca ada ulang. Baik ulang itu dan baik lain itu ada yang urusan harta itu dalam agama ini sebenarnya mudah Bapak sekalian. Karena kita memiliki beberapa pemahaman yang ada. Allah mengatakan Rasul menunjukkan dalam banyak ayat dalam hadis yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Tidak usah kita cari yang tidak baik. Cicak itu tidak bisa terbang. Tapi rezekinya adalah kalau urusan rezeki. Kucing itu tidak bisa menyelam, tapi rezekinya adalah ikan. Kita yang berakal, apakah masih ragu dengan rezeki yang halal datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya hari ini kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita, yakinlah rezeki kita pasti tahu di mana alamat pulihnya. Karena itu, mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan hari ini, sedikit ataupun banyak, itu semuanya adalah rezeki-rezeki yang halal. Dan bila ada rezeki yang tidak halal, apalagi dibawa untuk pergi berhaji, berumrah, itu akan bermasalah. Ketika kami dulu masih bertugas di asrama haji, mungkin juga ada di sini bagi sana
sampai ke orang Cina pun bukan ada boleh coba. Tu sih ada dulu mau ada. Dulu mau. Dua ya. Jadi tak tanya lagi sama beliau, saya tanya sama teman-temannya, apa yang terjadi dengan bapak ini? Kata teman-temannya, beliau itu tukang belara limau, tapi hanya aku limaunya. Atek untuk limau pada maka raya limau nanti guru mana ya kalau hukum dia kalau hukum dia kalau harus dia kalau tidak pada apa maka raya kalau tidak pada kalau kita hanya itu apa maka bukan yang berbagi kalau binatang ternak yang tidak ada kandangnya hak pemiliknya hanya sekedar satu buah hak belakang yang lain atau kampung. Ini yang jadi rumah-rumah dulu rumah-rumah yang dahulu begini. Itu orang itu orang. Yang begini dia baru di rumah itu. Dulu kawan juga ada apa. Buku itu terbelara kami terbelara itu. Bukan ada dia bagi mana pun. Maka raya kata yang pulau kata ada apa. Itu pengakuan langsung jamaah yang bersangkutan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini uang yang halal. Kemudian yang ketiga syarat haji mabrur adalah ada ilmu manasik. Yang mana ilmu agak berat pergi ke tanah suci. Tahun 2022 nak ulun sahi berdah ke. Macam mana sahi berdah ke? Tahun terakhir saya bertugas di bidang haji. Ada orang sahinya 14 hari. Ikut masih ikut cikgu. Karena dia menganggap sa'i itu mulai dari Safa ke Marwah sampai Safa lagi tiga putaran. Padahal mulai dari Safa sampai ke Marwah satu kali, Marwah Safa satu kali. Kemudian dari Safa ke Marwah sampai ke Safa baru tiga. Akhirnya mulai dari Safa berakhir di Safa. Karena kenapa? Saya lihat kali orang tepu kalau pergi cepat. Itu ada salah dalam memahami ilmu manasik. Padahal manasik haji ini memiliki falsafah yang tinggi ya Bapak sekalian. Maka orang yang sudah berhaji dan pulang dari tanah suci itu mesti seharusnya menjadi orang baik. Hajinya dipenuhi dengan kebaikan. Apa itu ihram? Ihram itu niat memakai baju putih dua helai kain itu menandakan semua orang sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya sama membalut dan tidak ihram. Apa makna dari wukuf di Arafah? Wukuf itu adalah miniatur pada mahsyar. Tempat orang berkontemplasi. Dan sekarang orang bukan lagi berkontemplasi. Ada tidak semuanya. Ada orang sampai Arafah bukan kontemplasi tapi selfie. Dan kalau tidak mampu menangkan leon mana hari wukuf di Arafah, tidak mampu berlalu atau yang sedang wukuf di Arafah. Tak usah selfie. Tempatnya kontemplasi. Tempat seseorang merenung terhadap seluruh dosa yang telah dikerjakan. Kemudian tawaf. Apa itu falsafah dari tawaf? Jam dinding itu Pak. Itu jamnya memutar ke arah kanan. Jadi kehidupan ini jamnya ke arah kanan. Mengapa tawaf ke kiri? Dunia yang jarumnya berputar ke kanan dan bola dunia yang dalam ilmu astronomi berputar ke kanan. Ketika berputar ke kanan di sana hidup manusia, banyak orang yang
Sehingga orang yang berzikir di zawiyah ketika itu disebut orang-orang sufi. Mengapa sufi? Memakai baju dari kulit domba dalam berzikir kepada Allah dikatakan sufi. Bajunya sofa. Orang berzikir disebut sufi. Belakangan kata-kata ini menjadi kata-kata yang musytarak, membawa dengan kata-kata yang lain sehingga dipahami sebagai suci. Sofa itu suci. Berakhir di marwah. Apa itu marwah? Itu dia rujuk dari orang yang membuat bed. Jangan engkau jatuhkan marwah orang tua. Dengan adabmu, dengan akhlakmu, jangan sampai engkau menjatuhkan marwah orang tua. Marwah itu adalah kemuliaan. Maka falsafah sa'i, setiap kehidupan yang dimulai dengan kebaikan, dengan kesucian, pasti berakhir di tempat yang penuh kemuliaan. Jangan coba-coba hidup ini kita mulai dengan sesuatu yang tidak baik, pasti berakhir di sebuah tempat penuh dengan penyesalan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini ilmu-ilmu ini harus ada pada jamaah haji sehingga memudahkan mabrur sebelum berangkat. Itu sudah tanda pertama. Tanda kedua, mabrur ketika sedang beribadah. Disebut Allah dalam Al-Quran, mabrur dalam beribadah ketika sampai di tanah suci. Yang pertama, faman farada fiihinna al-hajja fala rafas. Bila hendak berhaji jangan melakukan rafas. Apa itu rafas? Setiap ucapan ataupun tindakan ataupun khayalan yang dapat membangkitkan syahwat, itu namanya rafas. Ucapan, tindakan, perbuatan dan khayalan, pikiran yang dapat menumbuhkan, membangkitkan syahwat. Yang kedua, wala fusuq, jangan berbuat fasik. Apa itu fasik? Secara ringkas, fasik itu adalah lezatnya hati di atas dosa. Itulah orang fasik. Dan ada dua jalan, lezat hati di atas taat, lezat hati di atas maksiat. Di hadapan seseorang ada dua hal, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Lalu ia memilih kemaksiatan dan lezat hatinya di atas kemaksiatan. Inilah orang fasik yang tidak bisa diambil kesaksiannya, yang tidak bisa dipercaya ucapannya, yang tidak bisa dijadikan teman dalam kehidupannya, karena hatinya, kehidupannya condong lezat di atas maksiat. Yang ketiga, wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Walaupun ada orang berbantah-bantahan, kita usahakan jangan kita berbantah-bantahan. Ada pengalaman saya jemaah sekalian, di Mina, di tenda Mina ada seorang bapak-bapak tengah malam jam 2 malam Puncak Siti diutok roh. Nyawa tinggi ibu utok
Quran, baca Quran surat dia. Bila baca surat dia leher kita nama, lepas surat lain, hana aja man, macam Jumat kalau bukan umrah. Dah dengar dah, dengar belum? Kau ingat dengar belum? Kau dengan umrah kan kita belum. Tapi jangan dengar hal macam kan dengar. Setelah bangun tidur sebelum subuh, tahan tali. Tali yang ihramkan dalam tong sampah dan ditemukan setengah jam sebelum kami kembali ke tanah air dalam keadaan belanja di puncak gunung di kota Mekah. Jadi terbental boleh, terbental, tidak sampai ke Baitullah. Hancur badan-badan mereka. Rupanya Pak boleh sebelum. Kenapa bapak yang seperti ini? Bukan. Mungkin boleh. Di sekolah muda wajib ada kedai dia. Tapi kita orang yang barang-barang dia, yang bekerja wajib dia, itu apa-apa. Dan sejak itu tak boleh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sempurna seluruh rukun, seluruh sunat, seluruh wajib dalam ibadah haji. Itu kan tanda mabrur ketika sudah berada di tanah suci. Yang terakhir, yang ketiga, tanda haji mabrur ketika telah pulang ke tanah air. Itu satu cuma tandanya. Ada peningkatan, ada perubahan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik. Ada peningkatan amal soleh. Sebelum punya wajib baca Quran di kurang 50 ayat. Di kurang 50 ayat. Kita baca Quran tapi 50 ayat. Kurang ayat kita tidak ada. Nah lewat ayat dalam 50 ayat. Kasih. Ketika sudah pulang dari Mekah, sudah lebih 5 ayat. Yang 10-20 ayat. Kalau dia haji masih sedekah, tiap hari mau sedekah. Tiap hari 1000 sedekah. Tiap hari 1000. Kecuali ipek, mati ipek. Pulang dari tanah suci sudah bertambah. Solat malam. Sebelum dia haji, solat malam 3 bulan. Ketika sudah pulang dari tanah suci, setiap malam solat malam. Dan Allah sekalian, solat yang paling mudah itu sebenarnya yang tidak ada resiko apapun adalah solat malam. Solat tahajud. Tidak ada resiko. Tidak ada problem dia. Dia solat lain penuh dengan masalah. Solat subuh kata dia pun kamu ajak masjid, kamu yang ajak apa? Toilet. Banyak resikonya. Banyak kadang-kadang drama kecil kadang-kadang banyak kali resiko. Solat zuhur kandungi juga. Pulang satu minggu dua masjid itu sudah kandungi. Rata-rata satu minggu urut-urut yang dibuat lumayan juga ini apa? Gara-gara kandungi. Mudah-mudahanlah jangan sampai kandungi ini tinggal salah jauh. Banyak resiko. Kalau solat asar tengah berjalan dengan nonton bola, dengan nonton voli, banyak risikonya. Kalau salat maghrib, salat isya ada risiko, tapi salat malam tinggal menanduk pohon, bangun salat malam. Apa risikonya? Nak tak ingat ada usah Shopee kupon hari malam kan? Nak tajak kauri kupon hari malam kan? Nak tak kepo dengan kupon hari malam mana? Tidak ada apapun risiko kalau solat malam. Maka sebenarnya solat yang paling mudah bagi seorang mukmin itu adalah solat malam. Mana rupakah yang berat pada mudah itu? Pada benda yang berat. Bagi pemula mungkin berat, tapi bagi yang sudah tidak pemula, yang sudah biasa, insya-Allah tidak berat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup saja ceramah subuh pada hari ini karena kondisinya ini kondisi darurat. Sebagai perang di Iran dan Israel, dia menanti mati di lembu dia boleh gat dia mikrofon.
manfaat materi jadi darurat. Nah, kita tutup saja ceramah subuh pada hari ini. Jadi tanda-tanda haji mabrur sudah kita sebutkan. Sebelum berangkat ada 3 tandanya. Ketika berhaji ada 3 juga tandanya. Ketika pulang ada 1 tandanya. Doa kita semua mudah-mudahan yang sudah berangkat haji Allah terima haji nanti. Bagi yang sedang berhaji Allah mudahkan untuk menuju mabrur haji mereka. Amin. Dan bagi yang sedang antri belajarlah. Semoga mudah-mudahan ketika berangkat nanti akan mendapatkan haji yang mabrur insya-Allah. Banyak orang yang mendapatkan Allah di kedalaman dosanya. Banyak juga orang yang kehilangan Allah di puncak kenikmatannya. Nah, ini statement terakhir dari ceramah hari ini. Maka kita ingin balik sekarang bagi saudara-saudara kita yang sudah Allah mudahkan salat subuh, salat malam. Mungkin bahasanya tidak seperti itu. Ada orang menemukan Allah di kedalaman dosanya. Dan dia juga menemukan Allah lebih dalam lagi di puncak kenikmatannya. Mudah-mudahan apapun kondisi kita Allah sekalian, kita tetap menemukan Allah dan terhubung dengan Allah dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ada yang bimbing, tidak salah arah. Dan mudah-mudahan Allah meridai kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan terutama dapat kami sendiri amalkan dan sama-sama kita praktekkan di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.